Teknologi kian maju, irigasi pun pakai SMS. Petani ini dijanjikan 7 miliar oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bongtiro Laiskodat. Perkembangan teknologi dari hari ke hari terus maju. Banyak aktivitas atau kegiatan di era ini diselesaikan menggunakan teknologi maupun mesin. Manusia hanya membantu, menggerakkan, atau memandu kelancaran pergerakan mesin dalam sebuah pekerjaan. Sebagaimana hal ini juga terjadi di bidang pertanian, yang saat ini tengah digeluti oleh Yance Maring, petani muda asal Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Bersama beberapa orang, Yance, anak muda dengan semangat tinggi ini, membuka kebun sayur atau hortikultura yang cukup luas. Wilayah usaha hortikultura yang tengah digeluti oleh Yance merupakan wilayah yang kering, panas, dengan curah hujan yang sangat sedikit. Bahkan, banyak tanaman pertanian sering layu dan mati karena kemarau berkepanjangan. Yance kemudian menjalankan usaha ini, tapi dengan pola irigasi atau pengairan yang berbeda dari biasanya. Ia menggunakan sistem irigasi tetes yang dikendalikan menggunakan aplikasi SMS. Irigasi menggunakan SMS ini pun dapat dilakukan dari rumah. Pola ini diterapkan Yance setelah menimba ilmu dari Israel. Ceritanya, pada bulan Oktober tahun 2018 lalu, Yance berangkat ke Israel karena dinyatakan lulus tes bersama teman-temannya. Total peserta yang berangkat waktu itu sebanyak 100 orang. 30 diantaranya berasal dari wilayah Nusa Tenggara Timur, termasuk Yance Maring, asal Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Di sana, di Israel, Yance bersama teman-teman ditempatkan di Ein Yahav, sebuah wilayah pertanian, selama kurang lebih 9 bulan. Yance tentu berbangga dan sangat senang dapat lulus ke Israel. Ia benar-benar serius kuliah sambil praktek. Tapi tidak seperti di Indonesia. Di Israel, Yance dan teman-teman seminggu kuliah hanya sehari saja, atau sekali saja. Dalam seminggu, mereka lebih banyak praktek, yakni selama 5 hari dalam seminggu.
tempat kuliah mereka namanya Arafah International Center of Agriculture Training atau disingkat AICAT. Dalam kesempatan kuliah tersebut, Yance dan teman-temannya merupakan kategori diploma dan hanya membayar 10.000 shekel. Saat praktek, mereka dibayar 5.000 shekel atau 20 juta dalam sebulan. Kurang lebih 9 bulan kuliah dan praktek di Israel. Yance bersama teman-temannya kemudian kembali ke kampung halaman masing-masing. Yance membawa modal 50 juta ke Kabupaten Sika. Dengan modal 50 juta ini, Yance kemudian membuka lahan sayur-sayuran atau hortikultura. Ia kemudian menjalankan usaha hortikultura pada tahap pertama di wilayah Kelurahan Wailiti, Kota Maumere, Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Pada tahap pertama ini ia mengalami gagal panen. Namun, fakta itu tidak menyurutkan semangat Yance untuk terus berjuang. Modal awal yang dibawa dari Israel itu pun habis. Yance kemudian mengajukan pinjaman ke salah satu bank di Kabupaten Sika sebesar 25 juta rupiah. Perjuangan pada tahap kedua ini pun gagal panen. Uang yang dipinjam Yance di bank pun habis. Namun, Yance tidak diam. Dia mencari solusi. Karena masalah yang dihadapi pada dua tahap tersebut adalah kekurangan air. Untuk mengatasi kendala ini, ia lalu mencari cara lain untuk bisa mendapat air yang cukup. Bersama sejumlah warga, mereka lalu membangun sumur bor yang tidak jauh dari lokasi. Sebagai petani muda yang baru saja menimba ilmu di seberang negeri, pria muda asal Maumere Timur ini mulai mencoba pengetahuan irigasi tetes yang ia peroleh selama 9 bulan di Israel. Ada tanaman jenis hortikultura seperti tomat, cabai keriting, cabai rawit, semangka dan juga jagung yang ditanam pada lahan yang cukup luas dan tidak jauh dari lokasi sumur bor. Sistem irigasi tetes yang dikendalikan melalui aplikasi SMS mulai dilakukan dari modal sumur bor yang disiapkan dengan kaptering dari profil tank. Ya, antara 3 meter sampai 5 meter ketinggian profil tanknya, yang kemudian dialirkan menggunakan sistem gravitasi. Inovasi baru di Nusa Tenggara Timur melalui Yance Maring ini seakan membangkitkan generasi muda untuk menggeluti dunia usaha pertanian. Yance telah menggerakkan hati dan pikiran banyak orang untuk bangkit menjadi petani. Lalu, apa yang dilakukan pemerintah terhadap inovasi yang tengah dilakukan oleh Yance Maring saat ini? Melihat fakta inovasi baru yang dilakukan oleh Yance, Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bongtilo Laiskodat kemudian mengunjungi tempat usaha milik petani muda ini. Laiskodat memberi apresiasi yang tinggi. Ia bangga atas inovasi baru oleh anak muda Sika di Flores, Nusa Tenggara Timur ini. Ini fakta yang harus didukung oleh pemerintah. Yance adalah anak muda yang kreatif dan hebat. Oh, hebat sih. Atau dipotong gitu, nggak boleh banyak. Pada kesempatan kunjungan di lokasi irigasi tetes ini, Pemprov NTT berjanji akan membantu 7 miliar untuk pengembangan inovasi ini. Yance, engkau kembangkan usaha ini. Bupati Sika dan Wakil Bupati Sika, ini adalah inovasi baru yang harus didukung. Simak video lengkap tentang Yance Maring dan kunjungan Gubernur Nusa Tenggara Timur di lahan irigasi tetes milik petani muda Yance Maring berikut ini. Baik, dan untuk Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati Sika, Bapak Wakil Bupati Sika, para pimpinan daerah Kabupaten Sika, dan hadirin sekalian.
yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Bupati dan Wakil Bupati Sika, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Sika dan anggota DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hadir, yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sika, para pimpinan perangkat daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hadir, lingkup pemerintah Kabupaten Sika, Bapak Ibu saudara-saudari hadirin dan undangan sekalian yang kami hormati. Acara kunjungan Gubernur Nusa Tenggara Timur di lokasi pertanian irigasi tetes di Kelurahan Nebuli, Kecamatan Alok Barat pada kesempatan hari ini diawali dengan laporan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sika. Yance Maring. Jadi kebun ini dilengkapi dengan sistem irigasi tetes, di mana ini sangat cocok pada musim panas. Hampir seluruh produksi pertanian, perkebunan di Kabupaten Sika itu dari musim hujan. Setelah musim hujan, lahan kita banyak yang nganggur karena memang kita kesulitan air. Nah, ini barangkali salah satu upaya untuk mengatasi kesulitan air di musim panas, di mana sistem tetes ini air langsung menetes di batang pohon, di pohon tomat, pohon cabai, langsung menetes. Dengan sistem ini 1 jam baru kita bisa dapat 1 liter, jadi betul-betul menetes di air, sangat hemat. Selain hemat dengan air, juga bisa menghemat tenaga kerja untuk penyiangan, membersihkan gulma, karena memang gulmanya kurang, air hanya ada di batang pohon, dia tidak tersiram kemana-mana. Hemat tenaga kerja untuk pupuk juga bisa dilakukan dari sini. Kemudian ini sangat berbeda dengan misalnya kita menggunakan sprinkler. Sprinkler itu dia memutari udara, itu banyak tanah yang tidak dibutuhkan juga tersiram air. Jadi ini betul-betul hemat, dia hanya menetes di batang pohon. Nah, sistem ini di Sika baru di sini, baru pertama. Pak Yance ini mungkin bisa langsung memperkenalkan diri, dia salah satu pemuda yang ikut program ke Israel. Barangkali silakan Pak Yance, mungkin sekalian dengan demo menggunakan sistem SMS. Jadi hanya dengan SMS keran bisa terbuka. Menutup juga demikian, dia berada di luar tempat yang jauh juga bisa menyiram. Mungkin silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Gubernur, Bapak Bupati Sika dan Bapak Wakil Bupati Sika serta semua Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Saya adalah seorang petani yang kebetulan baru memulai. Saya baru mulai sekitar beberapa bulan. Kebetulan saya berkesempatan untuk belajar di Israel selama 9 bulan. Dan setelah saya kembali, saya memutuskan untuk menjadi seorang petani. Sempat ada banyak tawaran untuk bekerja, tetapi saya menolak karena saya ingin menjadi seorang petani. Nah, kemudian sekitar di bulan Mei saya sudah mulai memproduksi tanaman hortikultura. Ada beberapa varietas, yaitu ada beberapa jenis tanaman, tomat, cabai juga ada beberapa varietas, juga semangka, juga jagung. Dan saya coba menggunakan teknologi irigasi tetes ini. Ini sebetulnya teknologi yang biasa sebetulnya, hanya karena kita baru mulai. Ya. Kemudian saya coba merancang bagaimana kita bisa mengontrol pengairan ini. Tidak kita harus berada di kebun, kita bisa berada di mana saja, kita bisa melakukan pengontrolan penyiraman. Sehingga saya bersama teman saya, kami mencoba merakit satu alat yang kami kasih nama sendiri, modul SMS dan WiFi. Karena ini ada alat rakitan yang kami buat sendiri. Jadi ada 2 fungsi alat ini. Kalau menggunakan WiFi, karena kita masih menggunakan remote control, jadi jangkauan hanya sekitar 100 meter. Tetapi kalau untuk jangkau yang lebih jauh, kita bisa menggunakan via SMS. Jadi ada beberapa komponen alat ini. Kebetulan saya menggunakan sistem gravitasi. Nah, jadi air yang saya tampung ini dari sumber air ke tempat ini jaraknya sekitar 300 meter. Saya tarik ke sini, lalu tampung di fiber, lalu dialirkan ke kebun. Nah, jadi kita langsung saja Bapak, kita langsung saja bisa lihat komponen-komponennya ini.
ada beberapa komponen yang saya gunakan ini adalah yang hitam ini namanya disk filter. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk memfilter kotoran-kotoran dari sumber air. Lalu ada yang ini yang namanya yang orange ini itu air valve. Fungsinya untuk mengatur tekanan udara. Nah, karena memang selang drip ini terbuat dari bahan yang cukup tipis, jadi kalau kita tidak menggunakan alat ini bisa saja selang cepat rusak. Lalu yang ini namanya Venturi injector, jadi fungsinya untuk menginjeksi pupuk. Jadi untuk pemupukan kita tidak melakukan secara manual lagi, Pak. Nah, jadi kita tinggal melarutkan pupuk, sudah dilakukan penyiraman sekalian dengan pemupukan dalam waktu yang bersamaan. Nah, lalu yang ini namanya solenoid valve. Alat ini yang saya konekkan dengan alat kontrol di sana. Jadi misalkan saja kalau saya mau membuka menggunakan aplikasi Android, kalau misalkan saya kebetulan keran yang ini adalah keran 2, keran 1. Kalau saya mau menghidupkan keran 1, tinggal saya memencet tombol 01. Maka sekarang proses pengalihan sudah berjalan. Kita bisa menggunakan via SMS. Tak ada yang keluar. Kita pulang sudah harus. Sekarang pos SMS sudah, ya, SMS sudah terkirim. Nah, ketika sudah terkonek dengan alat itu, HP saya juga ada balasan channel 1 menyala. Artinya bahwa proses penyediaan sudah bisa berjalan. Begitu pun ketika kita ingin membalas. Kenapa saya menggunakan alat ini? Karena memang banyak juga alat ini, tapi kami sebagai orang muda ingin membuat sesuatu yang baru. Karena ini sebetulnya sebagai daya tarik untuk teman-teman orang muda, karena melihat bahwa kita di NTT khususnya rata-rata petani umurnya di atas 40 sampai 50. Sehingga dengan cara ini saya kira mungkin bisa menarik minat orang muda untuk bertani. Ya. Luar biasa. Saya pikir untuk penyampaian sementara sekian. Mungkin sebentar nanti kita bisa. Wailifi. Mana yang itu? Petani. Gance. Petaninya itu mana petaninya? Yance. Tawan orang ini kalian mau ngomong baru kita tuh. Di sini aja. Yance, mari. Samping Pak Goping. Samping kanan Pak. Sini. Samping kanan. Ya teman-teman, kita berada di kebun yang dibangun oleh anak muda, saudara Yance, yang belajar teknologi irigasi tetes di Israel selama 9 bulan. Dan dia kembali untuk membangun pertanian lahan kering yang paling banyak di Nusa Tenggara Timur. Membuktikan bahwa ini dapat ditanam dengan baik. Kita lihat hasil di belakang ada jagung, cabai, tomat, di mana kita masih tetap impor NTT ini datang tomat, cabai itu datang dari provinsi lain. Dan ini langkah yang sangat luar biasa diapresiasi oleh gubernur. Nah, karena itu saya dan Bapak Bupati sudah minta beliau untuk mempersiapkan 100 hektar agar nanti kita bisa mempunyai seperti ini di Sika, dan mudah-mudahan berkembang secara baik karena dia juga menemukan cara untuk dapat menghidupkan airnya jarak jauh. Ini akan sangat membantu buat para millennials. Jadi ini bukan petani-petani yang usia 40 atau 50 ke atas, tetapi millennials bisa kerjakan ini karena sambil juga mereka bisa mengerjakan pekerjaan mereka yang lain. Dan pikiran-pikiran millennials hari ini begitu maju, tentunya pemerintah akan mensupport, mendukung untuk kita bisa menjawab tantangan kemiskinan dan pengangguran di Nusa Tenggara Timur. Kerja yang begitu besar, lalu kita bisa menghemat air juga yang cukup besar, karena memang melihat bahwa NTT khususnya Sika adalah daerah lahan kering yang didominasi oleh lahan kering, sehingga saya pikir teknologi irigasi tetes ini sangat tepat untuk kita kembangkan di daerah Sika.
Sejauh ini sudah berapa hektar yang sudah? Yang saat ini 1 hektar yang sedang saya kelola, tapi harapannya ke depan kita upayakan lebih banyak lagi. Kalau dibandingkan dengan yang sistem yang lain, ada juga sepertinya sistem sprinkle, tetapi kalau menurut saya tidak begitu pas karena memang sprinkle itu harus butuh air banyak, kan air yang besar, sehingga bagi kita yang di daerah yang lahan kering seperti ini saya kira tidak begitu efektif. produktivitasnya Produktivitas saya kira pasti akan lebih bagus, dan pengalaman saya juga saya lihat produktivitasnya yang bagus karena penyiramannya tepat langsung ke akar tanaman, sehingga air yang kita siram betul-betul diserap oleh tanaman. Ada Pak? Oh Bupati, ada 100 hektar gitu Pak? 100 hektar itu kan berarti 100 hektar, let's say kita anggap kali 70 juta toh. Iya. Luar benih. Benih lah diurus di sini toh. Saya tanggung itunya aja. Masalah air ini banyak petani yang 100 hektar itu kan 7 miliar toh. 7 miliar. Masih ada uang nggak? Pak Beda, ada uang nggak? Siap. Aman. Coba. Anak muda kalian semangat dulu di situ dulu. Sampai kita berkunjung tidak jadi kan anak muda pemalas. Jadi besok datang kalau ke Kliwe saya lihat 100 hektarnya mana. Jadi kita show di 100 hektar. Ada uang lagi kita tambah. Ada pekerjaan Pak, anak muda Pak. Ya. Jadi kamu siapin. Kadis pertanian mana ya? Kadis pertanian. Dengan Bapeda, kamu dengan Bapeda. Biar supaya dengan ini, ya. Biar langsung dimainkan. Kalau bisa di perubahan ini atau di tahun depan bisa ya tahun depan. Kalau enggak ya perubahan ini dapat sampai masuk. Supaya anak kerja. Ya, tahun depan kalian bisa mengisi, disiapkan baik-baik supaya atau buah yang besar bisa masuk, nanti kita marketnya kita cari juga. Ada BKKBN di sini kan bisa cari-cari market beli juga toh. Siap. Ada Bang ITT toh. Nah, bisa langsung toh. Jadi kita ajar dulu 100 hektar. Kalau itu setelah 100 hektar sudah bisa, bagus, baru kita besarkan market Labuan Bajo segala macam datang dari sini, dari jadi Manggarai Labuan Bajo gitu. Karena cabai aja kita datang dari Bima, bawang datang dari Bima, datang dari Makassar. Kali ini bisa kita bikin 20.000 hektar, sudah. Aman Pak, Sudah, aman. Pasok tidak kena ada pasok dari luar negeri. Sudah miskin datang dari luar. Minum Pak Wakil. Ya, saya tidak minum sedotan dari plastik. Potong sampai pisau. Saya anti plastik. Pelestarian alam sudah. Kami di Berarti di depan sudah kantong plastik sudah ini Pak. kita kurangi. Kalau petua lagi. Kita ingin punya sarjana saya. Jadi dia Punya yang lain kan bisa. punya politeknik, tapi pertanian tidak ada. Punya politeknik, tapi tekniknya tidak pernah ada. Nah, kita ini kerja tidak pernah nyambung. Itu yang saya bilang, kesalahan nomor 1 itu pendidikannya. Dia tidak nyambung pendidikannya dengan hubungan kerjaan. Nomor 2, birokrat. Birokratnya tidak kerja hubungannya dengan penghasilan. Ya kalau Bapak beda, Bapak Bupati ya. Coba Bapak tanya Bapak punya Kapalina. Dia kalau kasih tanam 100.000 hektar petani, dia punya penghasilan tapi dia belum terima begitu. Nah, ini yang jadi masalah. Akhirnya lama-lama apa juga kerja besar. kerja tidak ada juga, miskin juga tetap saya terima begini. Lu bikin kaya lu juga saya terima begini. Lu miskin aja lah saya terima begini. Ini kalau orang dan saya begini lah. Ada yang berubah tapi ya tetap aja begitu. Nah, karena itu saya minta ke depan kita rubah, harus insentif. Jadi kalau dia kerja besar ada insentif. Kalau tidak ada insentif, dia udah maju insentif, sementara pegawai negeri main terima begitu terus. Akhirnya dia suruh dia kerja, yang penting dia bongong-bongong aja. Lu sudah mati belum? Sudah, ya udah saya tinggal pulang aja, lapor udah jalan. Kan bukan dia tanya lu masuk maju atau tidak, lu sudah mati belum? Sudah saya lapor. Dan dalam manajemen itu kan ada 2 insentifnya. Satu insentif psikologis, satu insentif finansial. Psikologis ini kan dia bisa dipromosikan. Ya, promosi jabatan. Ini psikologi.
Finansialnya ini adalah bagaimana dia dapat berapa kalau dia kerja begitu. Akan membuat dia semakin semangat untuk kerja begitu. Yang sialnya di birokrat itu yang dapat insentif ini di kelompok-kelompok keuangan, yang narik-narik pajak. Padahal ini kan satu badan. Ibarat manusia, otaknya di sini. Tapi kalau perintah tangan tidak mau jalan, dan yang lain tidak mau, kaki tidak mau sepak, tidak jalan juga. Nah ini yang menurut saya perlu didesain kembali. Format bagaimana insentif di pegawai negeri. Pak Kepala Honor jalan terus. Kepala dinas berhasil memajukan sektor pertanian PAD besar ya itu harus Karena tinggi. dia datang kita bisa hitung. Oke, saya investasi sekian. Kenapa disebut birokrat tidak benar? Seluruh uang pemberdayaan itu investasi. Dan karena pemahaman investasi, dia harus untung. Dan keuntungan di sana harus dihitung kembali. Saya modal saya 10 juta, saya akan kembali pulang modal saya 10 juta, saya harus untung 20 juta. Maka 30 juta masuk. Petani untung sekian. Kamu untung sekian. Pertumbuhan ekonominya datang dari petani real amat maju sekian. Maka saya punya kemampuan investasi kepada rakyat sekian lagi karena saya pulang sekian. Dari sini saya ambil keluar sekian untuk bagi yang kerja rajin. Nah, ini nama insentif. Semua yang kerja lapangan rajin apa semua dapat juga. Nah, itu harus perda. Kalau dia buat perda ditangkap. Itu korupsi. Dibuat perda jelas bahwa kalau dia maju sekian, ambil sekian, maju sekian, ambil sekian. Maka kita punya target kerja ikan. Kita budidaya ikan. Suruh kadis perikanan dengan anak buah yang pikir dia melotot-melotot, bapak gagal, bapak dimakan tikus semuanya. Juga lu nggak bisa bikin apa-apa. Tapi memang juga mau ikan jadi juga orang lain makan, bukan saya juga yang dapat. Nah, ini nggak ada dia, makanya tidak ada korelasi antara kerjanya PNS dan pendapatan yang diperoleh. Tidak ada korelasi. Nah kalau itu tidak pernah kita rubah, sampai mati kita tidak pernah jadi. Tidak pernah jadi. Kecuali datang dari malaikat punya hati, kasih. Tapi kalau ditanya setan punya hati, semua 90% setan punya hati. Pemalas tuh. Jadi ini yang perlu kita rubah ke depan. Kelompok-kelompok kayak beliau begini, ini akan menjadi stimulus bergerak ekonomi. Nah, kita masuk, bukan masuk hanya pemberdayaan. Besok-besok kita coba, oke, saya kasih lu 100 hektar. Satu saat kita bicara umpama 10 juta atau 1 juta hektar, itu sudah tidak lagi bicara pemberdayaan semata-mata, tapi saya bicara dulu, kita usaha. Pemerintah mau ikut, investasi masuk. Maka pemerintah ambil di situ sekian pemerintah, maka market segala macam itu desain dalam desain pemerintah. Nah, itu baru kita bisa selamatkan. Kalau tidak, sampai mati juga kita kerja begitu. Pemberdayaan, lapor pemberdayaan sekian, kita sudah keluar uang. Tidak ada yang datang lapor Bapak, dari pemberdayaan yang kita kasih keluar. Kita dapat kembali uang sekian, kita untung sekian, petani dapat sekian, ekonomi bertumbuh di sektor ini sekian. Ya, tidak, yang lapor kita begitu. Yang datang lapor di bawah apa? LKPJ-nya begini. Program telah dikerjakan 100%. Program mati atau tidak kita tahu. Apakah realisasinya mati atau tidak? Realisasi kita pikir realisasi jalan mematikan secara 100% realisasi. Jadi mematikannya 100% mati. Nah, cuma kan kita tidak tahu. Jadi waktu kita marah, kenapa tidak jadi? Kan saya sudah lapor Bapak. Lapor 100% saya matikan. Realisasi. Nah, ini gue yang terang. Pikir belum sama. Jadi 1 juta Pasti kan harus ada itu you talk about money sebentar begitu lu punya sumber daya sudah siap kan cuma lu bicara tentang anggaran. Talk about budget. Saya rasa Pak, dari 100 hektar aja dia bisa berkembang sendiri Pak. Yakin saya kalau mau berhasil Pak. Budget boleh kita kecil, tetapi kalau kalian kerja bagus kan lama-lama kita tidak lagi investasi sebesar itu. Ya. Karena ini perputarannya sudah ada. Jadi kita bisa ambil dari sini, kita invest terus, ambil sini keluar terus, keluar terus. Kita tidak perlu lagi dari start awal. Paling maksimal kita mungkin start dengan 1000 hektar. Setelah itu 1000 hektar itu sudah menjadi diri sendiri sudah. 1000 hektar itu, you bicara tentang 70 miliar for nothing. 70 miliar itu pemerintah tuh gitu aja bisa. 70 miliar. Asal kerja benar ya? Iya, betul. 70 miliar bicara 1 tahun itu satu kali aja. Bupati sekian, udah bupati APB keluar 50 dari provinsi. Bang, 70 langsung. Sebentar tuh punya 1000 hektar langsung lengkap. Semua orang datang bisa lihat 1000 hektar. Sini. Bicara cuma 70 M. Kalau 70 M itu ngomong dengan orang di Amanuban Selatan, Bapak ada 70 M. Berat, ngomong di Bupati Gubernur 70 M. Berat nggak? Enggak berat lah. Mana 70 M? Nah itu yang fokus.
Gara-gara ini terus ada dinas yang diam aja tiap selama setahun nggak pernah bergerak. Ya nggak apa-apa. Kau mau aja di situ. Kau tahun ini untuk sementara tangan-tangan ke saya. Kalau memang tidak boleh kerja semua, tidak boleh ada dinas semua kerja. Dinas semua program semua, tidak boleh. Ada dinas yang tahun ini kau bongong-bongong saja. Karena tahun ini kita ada fokus tempat lain, maka kau dengan ini terima gaji saja. Supaya lu jangan bosan, pergi lihat kebun di sana. Kalau nanti dia bisa dilihat. Sahabat Suara Flores yang budiman, demikian kami kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Oke? Nanti dengan Pak. Oke, kamu bisa. Karena kalau lu dengan Pak Nadiem, kalau lu saya tapi saya lebih percaya.